Kementerian SDM pastikan Pertamina akan jadi pintu utama dalam impor BBM satu pintu guna atasi kekosongan BBM di sejumlah SPBU swasta. Terkait hal tersebut, Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menegaskan akan mengkaji kebijakan tersebut. Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyatakan lembaganya akan mengkaji skema impor bahan bakar minyak satu pintu melalui Pertamina yang belakangan ini menuai sorotan. Kodari pun menilai setiap kebijakan lahir dari niat baik, namun isu impor BBM menyangkut masalah sosial yang kompleks dan melibatkan banyak kepentingan. Nah, mohon waktu karena ini masih transisi dan ini juga isu relatif baru ya muncul di media. Kita mau kaji. Ya mudah-mudahan nanti kajian-kajian dari KSP ini bisa ya menjadi masukan bila perlu pembanding sehingga kadang-kadang begini, kebijakan itu berasal dan lahir dari suatu niat baik, tetapi karena ini masalah sosial yang kompleks, aktornya banyak, kadang-kadang ada implikasi-implikasi tertentu yang kurang diinginkan. Sementara itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU dalam rilisnya menyebut kebijakan pemerintah bisa hilangkan pilihan konsumen dan bisa memperkuat dominasi Pertamina. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta yang terjadi sejak Agustus 2025 menimbulkan keresahan publik. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyebut SPBU swasta tidak mendapat kuota impor tambahan. Guna mengatasi masalah itu, Kementerian ESDM mengungkap Pertamina akan menjadi pintu utama dalam penerapan impor BBM alias impor satu pintu. Tim Liputan iNews melaporkan. Terima kasih masih di Sindo Malam. Pemirsa, menu makan bergizi gratis di Kabupaten Biren, Aceh ditemukan mengandung belatung dan basi. Buah yang diberikan kepada siswa juga diterima dalam kondisi busuk. Ini ulat. Ini ya tinggal. Ini. Oh ya. Inilah makanan basi yang ditemukan dalam wadah menu makan bergizi gratis di SD dan SMP swasta di Biren, Aceh. Buah salak yang dibagikan juga diterima siswa dalam kondisi busuk dan terdapat belatung. Para siswa pun menolak mengonsumsi MBG karena mayoritas makanan berbau tidak sedap. Peristiwa ini langsung mendapat perhatian serius dari pemerintah setempat dan pihak Kejaksaan Negeri Biren usai dilaporkan orang tua siswa. Ya, di awal itu setelah kita bagian omprengan ke siswa SD Askia dan SMP Askia, tidak lama selang waktu datang wali kelas yang membawakan beberapa omprengan dengan melaporkan kepada saya bahwa nasinya sudah berlendir dan mengeluarkan bau yang cukup menyengat. Menyampaikan bahwa anak-anak SD menemukan adanya belatung yang keluar dari dalam udang, lauk udang yang disajikan di dalam omprengan. Dan juga ada yang beberapa menemukan ada salak yang busuk, tapi jumlah salak yang busuk juga tidak banyak. Pemda Kabupaten Biren menyebut akan terus mengawasi dan mengevaluasi secara berkala pelaksanaan program MBG di daerah mereka. Kami sudah mengkonfirmasi ke dapur bahwa ulat itu berasal dari buah salak. Nah, kebetulan menu pada hari itu adalah buahnya itu buah salak. Di buah salak itu karena kulitnya belum dikupas, jadi masih mungkin ada yang busuk dari dalam sehingga ulatnya keluar. Oleh karena itu, untuk makanan yang sifatnya cepat basi, ya, kemudian dan buah salak yang seperti disebutnya, itu kayaknya ke depan harus dievaluasi kembali untuk diberikan. Pihak sekolah dan orang tua siswa berharap menu MBG bisa betul-betul diproduksi secara aman dan higienis agar tidak membahayakan kesehatan siswa. Dari Biren Aceh, Musriyadi, iNews melaporkan. Biasa masak 4 orang sampai 10 orang, itu belum tentu bisa untuk masak langsung 1.000 sampai 3.000.
Jadi baiknya kalau ada 20 sekolah yang dilayani, untuk hari pertama ya 2 sekolah dulu. Nanti 2 hari kemudian bertahap menjadi 4 sekolah. Nah, itu yang kami sarankan. Yang kedua, yang kejadian di Maluku, Maluku Barat Daya atau mana? Di Babau itu sudah 8 bulan berjalan. Jadi sebenarnya sudah biasa. Tapi kemarin kejadian karena mendapat informasi baru. Pemirsa, kelangkaan BBM SPBU swasta terus mengundang iba. Di tengah ancaman PHK, pegawai SPBU swasta terpaksa banting setir berjualan aneka dagangan menyiasati ketiadaan stok BBM. Sampai jualan durian montong, bayangkan. Jualan kue, jualan... Kita juga ada durian montong atau kue lapis ya. Kalian mampir ya. Kesian sih. Masyarakat terus membagikan cerita momen pegawai SPBU swasta terpaksa menjajakan aneka dagangan di tengah langkanya stok BBM. Tak hanya di lokasi SPBU, karena kosongnya stok BBM di sejumlah SPBU swasta, para pegawai berkeliling menjajakan kopi, berharap bisa menjemput rezeki. Fenomena ini bukan soal kreativitas, namun karena ancaman PHK yang membayang jika kelangkaan terjadi entah sampai kapan. Kelangkaan stok bahan bakar minyak di SPBU swasta terjadi sejak akhir Agustus 2025 dan masih terjadi hingga kini. Meski masih bisa mengisi BBM di Pertamina, masyarakat mengaku resah lantaran tidak punya pilihan SPBU. Di tengah isu monopoli yang diharapkan tidak benar terjadi, gerak cepat pemerintah mencari solusi masih terus dinanti. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto tiba di New York, Amerika Serikat pada Sabtu sore waktu setempat. Kehadiran Presiden Prabowo menandai awal kunjungan kerjanya dalam rangka menghadiri sidang Majelis Umum ke-80 PBB. Kedatangan Presiden Prabowo disambut hangat oleh diaspora Indonesia. Mereka tampak berkumpul, berdiri berjajar di sepanjang jalan sekitar hotel tempat Prabowo menginap. Presiden Prabowo juga menyempatkan diri untuk menyalami dan menyapa para diaspora dengan hangat. Momen spesial juga terlihat saat 2 anak diaspora, Hatta Sanof Kurniawan dan Adriela Namarga Panjaitan, tampil dengan pakaian adat Nusantara dan menyerahkan karangan bunga kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo sendiri dijadwalkan menyampaikan pidato pada urutan ketiga dalam sesi debat umum PBB setelah Presiden Brazil dan Presiden Amerika Serikat pada Selasa 23 September mendatang. Sidang Majelis Umum PBB tahun ini menjadi momentum penting bagi Indonesia, sekaligus untuk menegaskan peran Indonesia sebagai pemimpin Global South yang konsisten menyuarakan agenda reformasi tata kelola dunia. Secara general. Yang kedua adalah saya berharap semoga ajang ini menjadi momen bukan hanya sekedar partisipasi tapi juga bisa menjadi... Sebelumnya, pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak dari Bandar Udara Internasional Kansai Osaka, Jepang, menuju New York, Amerika Serikat, usai mengunjungi Pavilion Indonesia di Osaka Expo 2025. Keberangkatan Presiden Prabowo dilepas langsung oleh former Assistant CH Cabinet Secretary Jepang, Keiichi Ichikawa, Ambassador in Charge Kansai Region, Yasushi Misawa, dan sejumlah pejabat duta besar Indonesia di Jepang. Dalam lawatan ke New York, Presiden Prabowo diagendakan menyampaikan pidato dalam sesi debat umum pada sidang ke-80 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Presiden Prabowo juga diagendakan melakukan pertemuan bilateral dengan sejumlah pemimpin dunia. Kehadiran Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto disambut antusias para diaspora Indonesia saat mengunjungi Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka, Jepang. Prabowo pun menghampiri mereka, bercengkerama sejenak, bersalaman, dan berfoto bersama. Bertepatan ketika Prabowo hadir, Pavilion Indonesia menampilkan tarian yang diiringi musik Indonesia berjudul Maumere. Pavilion Indonesia di Expo 2025 Osaka merupakan salah satu spot favorit dengan sekitar 30.000 pengunjung setiap hari.
Kasus video anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang viral mengoceh akan merampok uang negara akhirnya terungkap. Setelah diperiksa Badan Kehormatan Dewan, video viral diduga sengaja disebar oleh wanita dalam video itu karena janji akan menikahinya tidak terpenuhi. Tujuan kita hari ini, Bos. Badan Kehormatan DPRD Provinsi Gorontalo mengungkap video viral anggota DPRD Gorontalo Wahyudin Morido direkam pada bulan Juni 2025. BK menyebut perekam video tidak lain adalah teman wanita Wahyudin yang juga terlihat di dalam video viral tersebut. Dugaan sementara video itu sengaja disebar dan kemudian viral lantaran wanita yang diduga selingkuhan tersebut tidak kunjung dinikahi. Hasil pemeriksaan di Badan Kehormatan, terduga WM itu menyampaikan bahwa video ini disebarkan oleh pasangan yang jalan sama-sama dengan beliau. Dan informasi yang saya terima dari WM bahwa yang bersangkutan ini meminta pertanggungjawaban pada WM. Pertanggungjawaban untuk dinikahi. Itu penyampaian yang bersangkutan langsung kepada